Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Mustahidah, Prodi TIPS kelas B, semester 5, YIN Madura, untuk memenuhi tugas mata kuliah Geografi Regional yang diampuh oleh dosen Ibu Sri Ira Suharwati. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori konflik antara Irak dan Iran dalam Perang Teluk Pertama. Perang Teluk Pertama merupakan bentuk kontroversi politik dan militer yang melibatkan Irak dan Iran. Perang ini berlangsung pada tahun 1980 hingga 1988 di kawasan Teluk Persia. Oleh karena itu, perang antara Irak dan Iran sering disebut sebagai Perang Teluk Pertama. Perang Teluk terjadi dua kali. Perang Teluk Pertama terjadi antara Irak dan Iran sejak tahun 1980 sampai 1988. Ada beberapa faktor yang membuat Irak dan Iran berperang. Berikut ini adalah beberapa faktornya, yaitu yang pertama, adanya keinginan Irak dan Iran menguasai Sungai Shat al-Arab. Sungai Shat al-Arab adalah jalur perairan strategis yang memisahkan Irak dan Iran menuju Teluk Persia. Sepanjang perairan ini dibangun pelabuhan-pelabuhan besar. Wilayah ini merupakan jalur ekspor minyak sehingga menjadi wilayah sengketa. Berusaha menghalangi invasi tersebut dengan dalih pelanggaran terhadap hak kemerdekaan Kuwait. Perang Teluk adalah istilah yang dipakai untuk menyebut perang yang terjadi di Teluk Persia. Yang kedua yaitu adanya keinginan Irak dan Iran menjadi penguasa kawasan Teluk. Hal ini sudah dilakukan sejak Inggris mengakhiri keterlibatan militernya di kawasan Teluk tahun 1971. Yang ketiga, Saddam Hussein, Presiden Irak, merupakan seorang Muslim aliran Sunni yang khawatir akan adanya pemberontakan Syiah di Irak. Pemberontakan ini terinspirasi dari terjadinya revolusi Iran di bawah pimpinan Ayatollah Khomeini. Ketika Irak berada di bawah pemerintahan Saddam Hussein, Saddam ingin mengembalikan daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh kerajaan Babilonia di masa lampau. Menurut sejarah masa lalu, Irak merupakan pewaris dari kerajaan Babilonia yang pernah diperintah oleh Raja Nebukadnezar. Untuk mewujudkan cita-citanya tersebut, Irak melancarkan serangan ke Iran dan meletuskan perang Irak dengan Iran. Yang terakhir yaitu melemahnya kekuatan Iran pasca revolusi tahun 1979. Saddam Hussein yakin bahwa keadaan Irak sedang tidak stabil setelah revolusi karena eksekusi mati para perwira-perwira perang yang pro terhadap Syekh Reza Pahlavi. Hal ini dapat menguntungkan invasi yang akan dilakukan Irak. Kalau kita lihat dari beberapa faktor di atas, terjadinya perang antara Irak dan Iran ini disebabkan oleh adanya kepentingan dan keinginan yang sama dalam menguasai wilayah. Perebutan wilayah tersebutlah yang kemudian memicu munculnya peperangan antara keduanya. Perang Irak dan Iran. Perang yang terjadi selama 8 tahun ini ternyata tidak membuahkan hasil. Dalam perang ini tidak ada yang menang maupun kalah, hingga akhirnya perang ini berakhir setelah Iran bersedia menerima resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 598 tahun 1988. Pada revolusi tersebut, Iran diminta untuk melaksanakan gencatan senjata. Hal ini mengacu pada perjanjian Argis yang sudah disusun sejak 1975 dan sudah disepakati oleh keduanya. Perjanjian Algiers adalah perjanjian antara Irak dan Iran yang dipelopori oleh Presiden Aljazair, yaitu Houari Boumediene. Perjanjian ini dilaksanakan di ibu kota Aljazair, yaitu Algiers,
atau bisa juga disebut Algier. Tujuannya untuk meredam perselisihan kedua negara. Pada perjanjian ini dipertemukanlah petinggi dari kedua negara, Saddam Hussein dari Irak dan Shah Reza Pahlavi dari Iran. Perjanjian Algier ditandatangani pada tahun 1975. Berikut faktor penyebabnya. Irak mengakhiri perang Teluk, yaitu menipisnya kemampuan ekonomi. Yang kedua, menguatnya arus modernisasi. Yang ketiga, menurunnya semangat bertempur. Yang keempat, ketidakseimbangan dukungan internasional. Irak semakin terpukul mundur saat pasukan sekutu berhasil menahan 80.000 tentara negeri 1001 malam. Akhirnya, dalam beberapa hari, militer negara yang saat itu dipimpin Saddam Hussein ini menyerah. Akhirnya perang Teluk disambut meriah warga Kuwait. Bunyi senapan yang ditembakkan ke udara terdengar di seluruh ibu kota Kuwait City. Meski gembira, sukacita Kuwait tak sempurna. Irak masih berulah. Militer mereka membakar ladang minyak di salah satu wilayah Kuwait yang menyebabkan langit berwarna hitam pekat. Kuwait dan pasukan sekutu memang mengklaim kemenangan, tapi pengakuan serupa juga disampaikan Irak. Tanpa alasan jelas, mereka pun mengaku telah memenangkan perang. Aliansi Iblis yang dipimpin penguasa terkutuk telah mendapat pelajaran, sebut pengumuman di salah satu stasiun radio pro Saddam Hussein. Perang Teluk disebut-sebut sebagai salah satu yang paling banyak menelan korban usai Perang Dunia Pertama dan Kedua. Dari pihak Irak mencapai 50.000 orang tewas, sementara 100.000 lainnya luka-luka. Sementara di pihak Inggris diketahui cuma 16 tewas, tapi tentara Amerika yang meregang nyawa di Perang Teluk mencapai 148 orang. Kesimpulan yang dapat diambil dari konflik antara Irak dan Iran dalam Perang Teluk Pertama yaitu bahwa Amerika Serikat dalam keterlibatannya dalam perang Iran dan Irak mencapai kepentingan nasionalnya dengan melakukan manajemen konflik, melakukan bait and bleed serta bloodletting untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional, kemudahan dan keamanan akses sumber minyak, serta mengontrol agresivitas di Teluk Persia dipenuhi dengan menggunakan bait and bleed serta bloodletting. Kedua kepentingan nasional tersebut dapat dipenuhi dengan memberikan berbagai bantuan militer, baik alutsista maupun informasi intelijen, serta perang dibiarkan berlanjut agar kedua negara kehabisan kekuatan untuk mengancam upaya pemenuhan kepentingan nasional Amerika Serikat. Baik, sekian pemaparan tentang analisis antara konflik Irak dan Iran. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.